Eh, Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kalkulus 2 di mana materinya adalah pertumbuhan eksponensial. Nah, ini adalah aplikasi dari apa yang sudah kita pelajari di pekan lalu ya mengenai eh, fungsi eksponensial asli dan fungsi logaritma natural asli. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep itu untuk memprediksi pertumbuhan, salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk misalnya jumlah penduduk di dunia atau di suatu tempat ya, itu bisa kita prediksi dengan menerapkan prinsip-prinsip pada fungsi eksponensial dan fungsi logaritma natural. Nah, tapi sebelum kita masuk ke penerapan prediksi ya, terlebih dahulu kita akan menurunkan dulu rumusnya. Dari mana asal rumusnya ya? Meskipun mungkin nanti pas ujian kalian tidak dituntut ya untuk menurunkan rumus, cukup dipakai aja nanti hasil akhirnya. Tapi di sini kita harus tahu alur berpikirnya seperti apa. Oke, sekarang saya akan jelaskan di sini sambil saya coret-coret ya. Nah, misalkan saya punya di sini fungsi Y sama dengan FT ya. Jadi Y itu adalah menyatakan banyaknya penduduk. Nah, pada waktu tertentu ya. Jadi T itu waktu. Biasanya waktunya itu dalam satuan tahun. Nanti akan kita pakai di sini. Nah, jadi nanti FT itu adalah sebuah fungsi yang menotasikan ukuran populasi pada waktu T ya. T-nya itu berapa? Misalnya kalau 2023 sekarang sampai 2033. 2023-nya berarti T-nya T0 ya. 2033 itu dihitung aja. Dari 2023 ke 2033 itu berapa tahun? Berarti kan 10 tahunnya. Berarti T-nya ada 10 sama dengan 10. Nah, apabila ada kenaikan populasi delta Y, di delta Y-nya ada kenaikan populasi. Artinya misalnya pertumbuhan penduduknya meningkat dari tahun ke tahun. Pada waktu tertentu atau selama delta T, misalnya selama 10 tahun, ada kenaikan penduduk sebesar berapa. Itu adalah delta delta Y ya. Berlaku hubungan di sini delta Y sama dengan KY kali delta T. Nah, dari persamaan ini ya, kita pindahkan delta yang harus dipindahkan di sini delta T-nya ke bawah. Jadi bentuknya jadi seperti ini. Ke arah ke ruas kiri maksud saya. Delta T-nya ke ruas kiri ya. Asalnya perkalian jadi pembagian ya. Jadi delta Y per delta T sama dengan KY. Nah, kenapa? Karena pindah ruas. Nah, dengan menggunakan konsep limit, kita bisa mendapatkan ini dy per dt sama dengan ky. Jadi, ini sebenarnya diturunkan dari atas ini ya. Awalnya kan delta y, terus ya, saya tulis jadi dy gitu ya. Dt ini jadi dy dt, asalnya delta t jadi dt. Oke, jadi nah yang ini rumus yang intinya mulai dari sini sebenarnya. Dari yang terakhir ini. Oke. Ini ada dy per dt sama dengan ky. Nanti kita akan selesaikan untuk y-nya berapa ya. Nah, di sini ada insight untuk nilai K. K itu kalau lebih besar dari nol atau positif, artinya populasi bertumbuh, artinya selalu bertambah. Kalau K-nya negatif, kurang dari nol berarti populasinya menyusut. Nilai K ini biasanya sudah diberikan ya kalau di soal. Kalau dalam kehidupan nyata untuk di dunia, untuk pertumbuhan penduduk dunia itu biasanya sudah diberikan. Kalau kita ingin hitung untuk pertumbuhan penduduk di suatu tempat, berarti kita harus melihat seberapa cepat perkembangan atau pertumbuhan penduduk di tempat tersebut. Oke, sekarang tugas kita adalah mencari solusi dari dy per dt sama dengan ky gitu. Menggunakan konsep yang sudah kemarin kita pelajari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum ada? Belum, Pak.
Belum. Oke. Ini masih prolog ya sebenarnya. Nanti kalian fokusnya kalau di soal ke rumus akhirnya aja. Tapi di sini sebaiknya alur berpikirnya juga tahu ya. Tapi kalau misalnya sekarang masih pusing nggak masalah lah. Nanti di akhirnya cara makainya gimana? Oke, saya clear ini. Sebentar. Nah, tadi kita sudah punya DY per DT sama dengan KY. Nah, di halaman sebelumnya ya, di sini tidak ditulis ya. Di halaman sebelumnya kita punya ini DY per DT sama dengan KY. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan metode pemisahan peubah. Artinya di sini peubah itu variabel. Variabelnya di sini ada dua, yaitu Y sama T. K itu apa? K konstanta ya. K dianggap konstanta. Jadi kalau metode pemisahan peubah kita kelompokkan ya. Variabel sejenis berada di ruas yang sama gitu. Berarti di sini saya pindahkan ya si ini bisa menjadi dy ya. Y-nya pindah ke sini. Jadi seperti ini ya. Nah, dy per y. Nah, sedangkan dt-nya pindah ke kanan. Jadi k delta t. Ini pindah ruas aja. Jadi ya, awalnya ky y itu berada di kanan, di atas perkalian jadi pembagian. Ini juga dt asalnya pembagian jadi perkalian. Nah, ini sama dengan yang ini kan? Ini sama ya, gitu. Terus habis itu kita lakukan integral. Nah, untuk ruas kiri dan ruas kanan ya, kita integralkan. Baik ruas kiri ataupun ruas kanan. Nah, di sini kita dapat integral dy per y sama dengan integral k dt. Gitu ya. Nah, mungkin ini belum terlalu terlihat. Nah, mungkin saya akan menuliskan dalam bentuk yang lebih bisa dilihat. Ini jadi satu per y dy gitu ya. Bisa ditulis seperti ini gitu. Ini kan satu per y dy sama dengan integral k dt. Nah, ingat ya di sebelumnya di materi sebelumnya bahwa integral dari satu per x dx itu sama dengan ln x. Ini rumus yang sebelumnya. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Ini di sini ada integral satu per y dy. Kalau menggunakan ini, konsep yang ini berarti, ini artinya satu per y, asalnya kan kalau lihat rumus satu per x dx jadi ln x, berarti ini pasti jadi ln y ya. Nah, gitu. Jadi rumus yang tadi, yang ini. Nah, ln y sama dengan, nah di sini integral dari sebuah konstanta. Kalau sebuah konstanta diintegralkan, misalnya saya punya 2x pangkat 3 ditambah 5 dx. Ini pasti integralnya jadi 2 per 3 tambah 1, 4, x pangkat 4 plus 5x. Nah, kita fokus di sini. Kalau misalnya 5 diintegralkan itu jadi 5x. Kenapa? Karena awalnya kan 5 nggak punya konstanta. Konstantanya berpangkat 0. Nah, sekarang jadi x. Nah, ini juga kita terapkan di sini, di yang ruas kanan ya. Yang ruas kanan tadi, di sini kan ada integral k dt. Anggap aja k itu bilangan. Berarti kalau bilangan dia kalau diintegralkan jadi ada variabelnya. Jadi tulis K variabelnya T. Nah, kalau yang tadi 5T gitu kan. Ini dalam bentuk K. K-nya adalah angka variabel ya. Nah, ditambah C karena integral tak tentu. Oke. Jadi sudah kita dapatkan yang ini ya. Ln ini sama nih dengan yang hasil saya. Sama dengan ini ya. Ln-nya sama dengan KT plus C. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, terus kita ingin mencari. Nah, sebelum itu kita punya syarat awal. Nah, di sini syarat awalnya adalah Y sama dengan Y0. Nah, di mana dalam eh, permasalahannya, permasalahan nyata Y0 itu adalah jumlah penduduk awalnya. Misalnya kita ingin memprediksi jumlah penduduk di tahun 2050. Prediksinya dari sekarang. Nah, kita lihat dulu. Dari tahun sekarang itu 2023 berapa jumlah penduduknya? Nah, jumlah penduduk ini dinamakan dengan Y0. Yaitu jumlah penduduk di waktu ke 0 ya, pada saat T sama dengan 0.
Nah, jadi kita masukkan di sini karena ini Y sama dengan Y0 berarti ln Y jadi ln Y0. Kenapa? Karena Y sama dengan Y0. Dan T katanya sama dengan T0. Berarti di sini K kali 0 ya ditambah C. Artinya kita dapat ln Y0 sama dengan C. Nah, kita dapat nilai C yang ini. Nah, setelah kita dapat nilai C ya, kita substitusi ke persamaan awal yang ini ke yang ini ya. Nah, jadi kita ganti jadi ln Y sama dengan KT C-nya kita ganti dengan ln Y0. Nah, karena apa? Karena C itu sama dengan Y0. Jadi dapat ini. Ln Y sama dengan KT plus ln Y0. Nah, setelah ini baru kita gunakan sifat yang ada pada logaritma yaitu ln A min ln B sama dengan ln A min ln B itu sama dengan ln A per B. Nah, jadi kalau kurang jadi dibagi. Berarti yang ini dari ke sini ya. Asalnya ln Y min ln Y0 jadi ln Y per Y0. Ini sama dengan ini kasusnya. Ln A min ln B sama dengan ln A per B. Sama dengan KT. Oke, setelah ini baru kita eksponenkan ya. Ini kan saya dapat di sini ln Y min ln Y0 sama dengan KT. Habis ini ln Y per Y0 sama dengan KT. Itu. Nah, setelah itu baru kita eksponenkan setiap ruas. Eksponen dari ln Y per Y0 sama dengan eksponen KT. Eksponen bertemu ln itu jadi habis. Jadi Y per Y0 sama dengan eksponen KT ya. Jadi Y sama dengan Y0 eksponen KT. Nah, jadi kita dapat yang ini akhirnya. Nah, panjang-panjang dari tadi kita sebenarnya ingin mendapatkan rumus yang ini. Jadi nanti dalam pengerjaan soal sebenarnya yang didapatkan itu adalah ini. Y sama dengan Y0 eksponen KT. Ini panjang ini menurunkan rumusnya ya. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Tapi sebelumnya nah ini. Jadi kita punya rumus yang ini ya. Nah, ini rumus yang sangat penting. Oke, saya harus ini dulu supaya terus di sini bisa dicoret-coret ya. Nah, ini rumus yang ini yang akan dipakai dalam mengerjakan soal ya. Di mana ya, di sini penjelasannya Y adalah jumlah penduduk saat T ya. Y0 jumlah jumlah awal penduduk. Jumlah penduduk tahun pertama. Saat T sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kemudian K-nya adalah konstanta. Nah, K-nya nanti akan diberikan. Oke, jadi kita sekarang kasih contoh aja. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau yang ini kalian harus ngerti cara menggunakannya. Nah, misalkan ukuran waktu dinotasikan oleh T dalam tahun setelah tanggal 1 Januari 2004 dan Y menyatakan banyaknya orang dalam miliar ya. Bila diketahui populasi awal Y0 sama dengan 6,4 miliar maksudnya ya. K-nya, nah ini ketetapan konstanta pertumbuhan penduduk dunia itu sama dengan 0,0132. Tentukan pertumbuhan populasi manusia pada 1 Januari 2020. Jadi dari 2004 sampai 2020. Nah, kita hitung dulu ini ya. T-nya berapa ini? Dari 2024 sampai 2020. Berarti T-nya sama dengan dikurangi aja
dari 2024 sampai 2020 itu berapa tahun? Berarti T-nya 2020 dikurangi 2006, 2016, 2004. Nah, 2004. Berapa tahun ini? 16 tahun ya. Nah, jadi T-nya Ya. 16. Dari situ dapatnya. Kemudian K-nya sudah ada di sini ya. Ini K-nya sudah ada. Y0-nya sudah ada. Tahun 2024 itu 6,4 ya. Terus kemudian kita masukkan ke rumus. Jadi ini nih. Nah, udah keluar. Nah, kita masukkan ke rumus mana? Rumus mana Pak? Rumus yang tadi. Ya, jangan salah. Rumus yang ini. Rumusnya Y sama dengan Y0 eksponen K T. Y0-nya di sini 6,4. Y0-nya 0,4 ya. Y0-nya maaf, Y0-nya 6,4 ya. Jadi dimasukkan di sini jadi ini ya. Y0-nya 6,4 eksponen ini K-nya 0,0132, T-nya 16. Nah, ini pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator. Nah, punya kalkulator ini nggak? Saintifik di HP ya. Saya juga nggak punya. Kalau yang fisiknya. Jadi di HP. Nah, download dulu ya. Download coba buka HP-nya. Pegang HP nggak? Pegang, Pak. Ya. Terus di search di situ ada namanya kalkulator saintifik. Nah, nih. Nah, terus kalau sudah diinstal ya, kalian tulis aja. Kalau saya nih, saya screenshot ya. Tulisan saya di kalkulator. Tulis di sini kan ini nih yang ditulis. Jadi di sekaligusin aja 6,4. Biasanya koma itu kalau dalam kalkulator itu saintifik itu titik ya, bukan koma, tapi titik biasanya. Nah, 6,4 dalam kurung ini nggak usah pakai titik lagi sih, langsung aja. Eh, langsung gitu. Nah, cara memunculkan E-nya gimana? Nah, cara memunculkan E-nya itu kita pakai shift ya. Kenapa harus pakai shift? Karena kalau di susah ngejelasinnya. Karena ini nggak bisa tampil ya di sini. Itu udah buka belum kalkulatornya? Udah, Pak. Kalkulatornya udah buka kan? Sebentar, sebentar. Mana tadi teh? Ini enggak. Nah, saya kirimkan ya. Nah, ini tadi hasil saya. Nah, kayak gitu tah. Saya pakainya sebenarnya sama aja ya, mau yang versi yang mana. Kalau saya pakai yang kayak gini, kalkulatornya itu. Nah, jadi saya tulis gitu di situ ya. Saya tulis di situ di grup ya, sudah saya kirim. Nah, di grup. Saya tulis 6,4 E. Nah, cara nulis E-nya itu kalau saya kan pakai shift. Karena kan ini tombolnya ada di atasnya. Jadi kalau ingin menampilkan yang karakter atas itu kan harus pakai shift ya, kayak di keyboard aja sama. Pakai shift terus E terus dikasih kurung kurung 0,0132 kurung itu kali artinya kali 16. Nah, saya dapatnya di sini 7,9. Jadi sama dengan hasil yang ini. Nah, silakan dicoba. Udah dapat, harus dapat sekarang segitu. Jadi nanti kalau nggak dapat berarti saya ajarin kenapa salah gimana.
Bapak ini kalkulator yang di mana ya? Di Play Store. Wah, Emang nyarinya di mana? oh, Jangan di kalkulator Chrome. yang itu mau kalkulator warung. Di Chrome ada, Pak. Oh, di Chrome. Iya, Ya mungkin sama aja sih kalau di Chrome juga bisa. Ada yang versi Chrome-nya, ya di Google Play. Tapi saya belum pernah nyoba sih kalau di situ. Itu masuk nggak? Seharusnya harusnya bisa sih kalau di Google Chrome juga. Udah download belum? Google Chrome saya nggak ada di sini. Kan ujiannya pakai HP ya, bukan pakai laptop. iya. Ya mending di itu aja, di apa namanya nanti dicoba ini download terus yang versi yang kayak saya aja biar sama, yang gambar yang kayak gitu. Ini namanya apa sih tadi? Apalagi saya juga ini. Ini namanya kalkulator saintifik. Mana tadi teh? Kita saja di sini ya. Kalkulator saintifik.